Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab At-Targhib wa Tarhib halaman 13. Babut tayammumi. Bab yang membahas tentang tayammum. Ini saya sendiri belum pernah. Tayammum itu belum pernah. Beberapa kali momen ya kebetulan masih bisa wudu. Hanya teorinya udah tahu, cuman praktek aslinya, kalau praktek sih sering ngajarin anak-anak apa sering, cuman praktek aslinya saya belum. Tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, halaman 13. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil ini orang yang beriman. Karena yang dipanggil Quran itu kadang orang beriman, kadang manusia secara umum, kadang justru malah orang kafir. Kadang ya ayyuhan nas, berarti itu ayat biasanya perintah tentang umum. Kadang ya ayyuhalladzina kafaru, itu ditujukan khusus untuk orang-orang kafir. Lah ayat ini yang dituju, yang diajak bicara, kalau bahasa ilmu Qur'annya namanya khitab. Khitabnya adalah amanu, orang-orang yang beriman. Idza kumtum, apabila kalian mendirikan sholat. Dari kata aqoma, mendirikan. Ila sholati, sholat, maka perintahnya faghsilu, basuhlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku, wamsahu, dan usaplah oleh kalian biru'usikum, jamak dari kata roksun. Kalau roksun satu kepala, kalau banyak ru'us, kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Itu berhenti di situ ayat tentang perintah wudu, sampai ke lafaz ilal ka'bain. Itu ayat di surah Al-Maidah, ayat perintah tentang wudu. Kalau dilihat dari ayat itu, fardunya wudu cuma 4. Kalau yang kita tahu fardunya wudu berapa? Yang kita tahu loh, selama ini yang kita pelajari, fardunya wudu ada berapa? Ya, pokoknya yang kita tahu loh, fardunya wudu ada 6. Tapi dalam Quran cuma 2 loh. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, 1 basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai ke siku, kemudian wamsahu biru'usikum, usaplah kepala, kemudian wa arjulakum, dan kaki sampai mata kaki. Berarti fardunya wudu ada 4. Lah kok jadi 6 ini? Kuping kan sunnah, kumur-kumur sunnah. Lah di pelajaran-pelajaran dari kita kecil kan fardunya wudu ada 6. Kalau di Qurannya cuma 4. Lah tambah 2 itu. Niat gak ada di situ. Tertib juga gak ada di situ. Makanya kalau orang bilang kembali ke Quran, berarti fardunya wudu cuma 4 ya. Kalau nanti tambah hadis, lah baru tambah 2 lagi. Niat itu berasal dari bukan ayat Quran, berasal dari hadis. Innamal a'malu, bahwa pekerjaan itu nilainya tergantung dari niat. Kerjaannya sama, tapi kalau nggak ada niatnya, tadi misalnya cuma basuh wajah, basuh tangan kanan kiri, kemudian pala, kemudian kaki, kalau tidak diniati wudu, bukan wudu namanya. Ya mungkin cuma cuci kaki,
basuh-basuh aja, bersih-bersih aja. Itu yang tadi basuh wajah, tangan, pala sama kaki disebut wudu kalau dia niat wudu. Nah, maka para ulama menetapkan fardunya wudu yang wajib itu gerakannya ada 4, cuman tambah 1, 4 itu biar jadi wudu, maka diniati wudu. Kerjaannya sama, niatnya beda, nanti hasilnya beda. Umpama, mungkin pernah saya contohin, sama-sama ngeluarin duit 1 juta, tapi niatnya bayar utang. Niatnya bayar utang, hukumnya wajib, maka pahalanya wajib. Kemudian lain hari ngeluarin duit lagi 1 juta, tapi niatnya sedekah, hukumnya apa sedekah? Sunnah. Kalau ngeluarin duitnya itu hukumnya sunnah, maka pahalanya ya sunnah. Lain hari ngeluarin duit 1 juta lagi, cuman karena anaknya sekolah nggak naik. Ayo, anaknya sekolah nggak naik, kemudian datang ke wali kelas, Bu, mosok anak saya nggak naik, anaknya pembantu saya aja ranking 1. Ini ada uang 1 juta, tapi anak saya naik ya, namanya apa? Hukumnya haram. Padahal sama-sama ngasih duit 1 juta loh ya. Yang tadi pertama ngasih duit 1 juta pahalanya wajib karena bayar utang. Yang kedua ngasih uang 1 juta sedekah pahalanya sunnah. Lah yang ketiga ngasih 1 juta tapi niatnya nyogok, hukumnya haram. Kenapa duit 1 juta yang keluar dari kita kok punya hukum berbeda-beda, punya pahala yang berbeda-beda? Yang membedakan niat. Padahal sama-sama duit 1 juta ya. Lah kalau yang ketiga tadi nyogok tapi niatnya sedekah gimana? Bu, ini saya sedekahin 1 juta, tapi anak saya taikin. Iya, yang terima yo. Ini duit sedekahan apa duit sogokan ini? Lah iya, kalau sedekahan halal, kalau sogokan haram. Padahal ya sama-sama ngasih duit 1 juta. Yang beda tadi niatnya. Lah, kalau niatnya tadi direkayasa itu apa? Aslinya nyogok, cuman bahasanya diperhalus sodako. Ya tetep aja nyogok. Ya sami mawon. Lah kalau dia, Bu, ini saya sodakoin, kemudian ibunya tadi itu nggak ada omongan apa-apa, anak saya taikin, ya sodakoh namanya. Tapi kalau ada omongan anak saya taikin ya, nah itu. Kayak beberapa hari yang lalu ada orang yang rajin ngaji di tempat saya. Pas saya kondangan, saya ngelihat dia nyawer. Saya sama istri, awalnya saya nggak begitu melihat ya, kan dari jauh kan. Istri Noel, mas, itu kayaknya Pak itu, apa ya? Begitu saya pakai kacamata, oh iya. Nah, lain hari pas begitu ngaji, saya tanya, jawabannya tadi saya sodakoh Pak Ustadz. Sodakoh sama biduan. Yo, itu namanya nyawer ya. Kalau sodakoh aja lah ini. Yang dipermasalahkan aslinya kan bukan nyawernya, jogetnya itu. Kalau sodakohnya mah sodakoh aja. Yang dipermasalahkan bukan ngasihnya kan. Yang dipermasalahkan kan jogetannya. Kadang kan kalau orang joget itu kan mabuk, ya. Dikhawatirkannya kan sodakoh ya. Alasannya diperhalus sodakoh. Itu malah ada kasus dulu yang tapi udah lama ini. Tapi itu bercanda. Ngomongnya bercanda. Memang ada, ya saya kenal orang itu memang, ya alhamdulillah sih akhir hidupnya dia bagus. Waktu mudanya, mohon maaf ya, bahasanya agak kasar. Dia itu senang main perempuan. Waktu mudanya. Nah, kan biasa ngobrol begini.
Saya bilang, mas, duit timbang begitu mending buat beli pakai keperluan istri di rumah, anak-anak di rumah udah cukup semua Pak Ustad. Saya niat saya sodakoh. Sodakoh lagi. Sodakoh kok minta imbalan. Ya bukan sodakoh. Nah, tadi pekerjaan yang basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki itu baru disebut wudu kalau ada niat. Makanya fardunya wudu yang aslinya 4 tambah 1, nah itu niat 5. Lah terus yang terakhir ada tertib, itu sumbernya dari mana? Kan kita tahu fardunya wudu pertama niat, basuh wajah, basuh tangan sampai sikut, kepala dulu, kaki, kemudian 6 tertib. Tertib itu karena ngelihat urutan ayat dan para sahabat ngelihat ketika Rasulullah wudu itu begitu. Jadi wajah dulu, tangan dulu, kemudian kepala, kemudian kaki, urut. Tertib itu artinya kan urut. Tapi kalau diacak ya bukan wudu namanya. Kaki dulu umpama, diurut dari yang bawah, kaki dulu lah. Terus kemudian tangan, kemudian wajah, kemudian baru kepala. Ya bukan wudu namanya. Walaupun diniati wudu tapi urutannya beda, ya bukan wudu. 4 anggota tubuh kita yang dibasuh itu disebut wudu kalau diawali dengan niat, kemudian dijalani dengan tertib, dengan urut, lah itu baru disebut wudu. Lah kalau melihat ayatnya, misalnya kita ditanya sebutkan fardunya wudu berdasarkan surah Al-Maidah, ya cuma 4, basuh wajah, basuh tangan, kepala, sama kaki. Lah ternyata yang tambahan niat, tambahan tertib itu dari hadis Nabi. Maka patokan hukum kita itu paling dasar adalah Quran. Kalau Quran nggak ada baru cari di hadis. Hadis nggak ada baru namanya ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama berembuk membahas sesuatu yang dulu zaman Nabi belum ada. Misalnya, yo kayak banyak lah contohnya. Misalnya, zaman Nabi orang zakat itu kan pakai gandum, pakai kurma. Lah kemudian begitu Islam ini mulai menyebar keluar dari Jazirah Arab sampai ke Indonesia, gandum ini seumur-umur aja saya belum pernah lihat, kecuali di TV, di YouTube melihat. Cuman kalau barangnya langsung belum pernah. Saya paling kayak apa itu yang makanan-makanan yang ada komposisi gandum, tapi gandum kayak apa ya belum pernah. Kurma itu saya taunya ya udah gede. Dulu waktu di kampung, kurma itu cuma tahu namanya, barangnya kayak apa nggak pernah tahu. Wong ada orang pulang haji, yang haji satu, yang ngiring orang sekampung. Yang kebagian oleh-oleh kan cuma tetangga sama saudara terdekat. Kalau bukan saudara, bukan tetangga kan nggak dapet. Lah begitu Islam mulai nyebar sampai ke Indonesia, lah gimana nih di Indonesia gandum nggak begitu ada, kemudian kurma ya nggak begitu ada, kemudian para ulama rembukan, gimana nih orang Indonesia kalau zakat pakai apa? Akhirnya disepakati beras. Padahal beras di dulu zaman Nabi nggak ada orang zakat pakai beras. Wong memang di sono nggak ada beras. Itu namanya ijma, kesepakatan. Terus yang keempat kias. Lah kemudian beras, udah berjalan nih beras. Kesini orang itu kalau disuruh milih, orang yang terima zakat itu kalau disuruh milih beras apa duit? Oh iya. Rata-rata yakin milih duit. Sampai-sampai ini cerita panitia zakat. Ini yang cerita panitia, bukan saya nggak tahu. Waktu musim Covid itu tahun 2021 ya, apa 2020, itu kan bantuan beras kan ngalir terus ya. Orang Jakarta, kalau saya orang Bekasi ya sama aja, nggak ada apa-apa. Kalau di Jakarta kan dari ini. Sampai-sampai ini cerita panitia masjid, panitia zakat datang ke rumah orang yang yakin itu beras, nggak mau terima itu beras. Mohon maaf mas, saya kalau beras sudah punya numpuk, duit ya nggak punya. Lah terus berarti ini nggak mau beras.
kasih yang lain aja lah. Kalau duit saya mau. Oh. Akhirnya kemudian beras itu kadang dirubah menjadi uang. Karena orang sekarang lebih butuh duitnya daripada berasnya. Kadang orang-orang yang terima zakat banyak itu pun kadang dibawa ke warung dijual. Nah itu namanya Quran hadis ijma qiyas. Jadi fardunya wudu kias mengkiaskan. Nah kadang kan sering kita dengar katanya. Itu ayatnya wudu. Masih di surah Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka kalau junubnya itu sudah selesai maka segera bersuci. Jangan ditunda-tunda. Ini kadang sekalian tar. Kalau musim panas begini sih mandinya enggak males ya. Kalau pas musim hujan ntar sekalian, wow bahaya. Padahal di hadis yang sebelumnya itu ada ancaman bahwa orang yang menunda-nunda mandi ketika junubnya sudah selesai termasuk berbahaya. Di halaman 12 itu loh. Itu kan ada salah satun la taqrabuhumul malaikatu, yang 2 baris dari bawah, bahwa ada sekelompok orang yang malaikat tuh nggak mau deket-deket. Di antaranya orang yang junub nggak segera mandi. Nah iya misal mohon maaf umpama habis hubungan suami istri nggak segera mandi, maka ke pasar dulu, masak dulu, nganter anak sekolah dulu, wes repot. Ya kecuali kalau memang dalam keadaan haid, menstruasi belum selesai, ya lain urusan. Kalau dalam keadaan junub, kalau sudah selesai fattahharu, maka segera bersuci. Wa in kuntum mardo, atau kalian dalam keadaan mardo, sakit. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Orang haji mau umroh, atau orang pulang kampung mudik nganter-nganten. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian selesai buang hajat. Au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, dan engkau tidak menemui atau menjumpai air, fatayammamu, maka tayammumlah. Nah ini yang dimaksud dari bab ini. Perintah tayammum itu ada di surah Al-Maidah ini. Kalau lagi sakit, yang sekiranya sakit itu kalau kena air tambah parah sakitnya, yowis tayammum. Tapi kalau sakitnya kena air gak apa-apa, cuman sakit hati. Sakit hati kan kena air gak apa-apa ya. Apa kalau kena air tambah ini meriang. Atau au ala safarin, atau dalam perjalanan. Orang haji, umroh, pulang kampung, kemudian au jaa ahadum minkum minal ghaid, habis buang hajat atau habis menyentuh wanita lain yang bukan mahram. Jangan salah sebut loh ya. Kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram, itu namanya muhrim. Orang udah memulai mikot haji atau umroh udah pakai baju ihram, itu disebut dengan muhrim. Lah kalau orang yang misalnya kayak bapak sama anak, terus sama ibu, nah itu namanya mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah itu kalau bersentuhan tidak batal. Kalau bersentuhan langsung, tapi kalau terhalang baju, yo nggak batal. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada anggota tubuh yang tersentuh tidak batal, yaitu rambut, ujung gigi sama kuku. Misalnya suruh meringis, ayo meringis, nggak batal.
Tapi kayak kerajinan temen ya, sampai seorang suruh meringis. Rambut enggak, ujung kuku yang kukunya panjang enggak. Mahram itu orang yang haram dinikah. Bapak sama anak kan haram. Kemudian anak sama ibu terus ke atas, bapak sama anak terus ke bawah. Mertua. Kalau mantan mertua? Enggak ada mantan, bener. Mantan mertua enggak ada mantan, walaupun nikah dengan anaknya itu udah cerai, mertua tetap mertua. Kalau ipar, adik ipar atau kakak ipar, ipar selama pernikahannya dengan kakaknya misalnya, kok masih sah, maka ipar ini mahram. Mahram itu haram dinikah. Tapi kalau pernikahan dengan kakaknya udah bubar, udah cerai, maka itu bukan mahram lagi, maka boleh menikah dengan mantan, namanya mantan kan, mantan adik ipar. Ayo istilahnya turun ranjang. Dan Rasulullah sudah mencontohkan putrinya dua, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, itu dinikah oleh sahabat Utsman. Nikah dengan kakaknya nggak lama meninggal, kemudian dinikahkan dengan adiknya. Lah ketika masih suami istri, ini adik mahram, nggak boleh menikah langsung kakak adik dinikahin bareng, nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau pernikahan umpama ini kakaknya, kok ini udah bubar, udah cerai atau meninggal, maka ini sudah mantan lagi, mantan ipar, maka sudah tidak mahram lagi, alias boleh. Jadi orang yang hukumnya berubah-ubah itu ipar. Waktu pernikahan dengan kakaknya masih sah, ini bersentuhan nggak batal. Tapi begitu dengan kakaknya bubar, maka anaknya, ini adiknya batal, berubah-ubah. Aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, dan tidak ada air. Fatayammamu, maka tayamum. So'idan dengan debu, thayyiban yang suci. Debu itu memang nganggapnya kita kotor, tetapi suci. Ada yang kita anggap bersih tapi najis. Kira-kira apa contohnya? Kita anggap bersih tapi ternyata dihukumi najis. Apa kira-kira contohnya? Kopi mayung enggak najis lah, boleh diminum kok. Ada benda, iya benda kan, air kan ya benda. Ada benda yang kelihatannya bersih, tetapi ternyata dalam Islam dihukumi najis. Minuman yang memabukkan itu menurut dokter mungkin ya bersih ya, higienis bahkan kata dia mungkin. Tetapi dalam Islam minuman yang memabukkan dihukumi najis, anjing. Bahkan orang-orang kaya itu biaya perawatan anjing lebih mahal dari biaya makan kita seminggu. Kita sekeluarga ini seminggu biaya makan itu kadang malah nggak sebanding dengan biaya perawatan anjing. Lah itu anjing menurut pemiliknya kan bersih, ayo dicium-cium, dipeluk-peluk. Tapi dalam Islam dihukumi najis. Debu menurut kita kotor, tapi ternyata dihukumi suci, malah dipakai untuk bersuci. Tayamum itu bersuci sebagai pengganti wudu. Kalau memang ada alasan yang dibenarkan, misalnya karena sakit, misalnya karena bepergian, atau misalnya memang nggak ada air, maka boleh dengan tayamum. Lah caranya tayamum, famsahu, usap, bukan basuh. Kalau basuh debu langsung apalagi sampai pakai kumur-kumur, ya enggak. Masuk kumur-kumur, wah jadi opo malah. Maka wajibnya tayamum itu cuman famsahu, usap. Biwujuhikum, wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan kalian, minhu,
cuman wajah dan tangan. Kalau prakteknya yo kita cari debu di luaran kan banyak ya, entah di kaca, entah di dinding, kita tepuk, itu pun nggak langsung, kita tiup habis itu baru diusapkan ke wajah. Setelah itu ditepuk lagi, ditiup lagi. Lah kalau puk, lo kok debunya banyak langsung buah. Lah maya kayak opo udah dandan cakep-cakep malah. Lah kalau habis hadas besar tayamumnya gimana? Apa kayak ayam gitu? Ayam itu kan kalau habis angkrem, angkrem itu bahasa sininya apa? Kalau kita orang kampung dulu kan sering ya, yang punya ayam turun dari itu langsung nyari debu. Kata lo enggak, mereka habis apa itu berhubungan badan kan langsung nyari debu ya. Lah kalau habis hadas besar tayamumnya gimana? Ya sama aja. Ya cuman wajah sama tangan, enggak langsung guling-gulingan ke tanah. Malah jadi opo. Ya sama aja, mau hadas besar, hadas kecil, cara tayamumnya sama, cuman wajah sama tangan, habis itu selesai. Bahkan ada sebagian ulama kalau dalam mazhab kita kan sampai ke siku. Kalau dalam mazhab lain cuman sampai pergelangan tok. Cuman begini udah, yang ini juga sama. Tapi itu mazhab lain, cuman sampai pergelangan. Karena di situ nggak ada wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau wudu tadi ayat atasnya itu kan tangan sampai ke siku. Kalau yang ini nggak ada, maka ini mazhab lain ya, bukan mazhab kita. Yang diikuti oleh saudara muslim kita yang lain. Mungkin nanti suatu saat kok ibu-ibu ngelihat ada orang tayamum kok sampai di sini doang, mazhab lain. Apakah salah? Dalam mazhab dia juga salah karena memahami ayat ngusap tangan, nggak ada tulisan sampai siku. Kalau wudu kan ada wa aidikum ilal marafiq ketika wudu, yaitu tangan sampai ke sikut, tapi tayamum enggak. Itu mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i tetap sama, yaitu sampai ke siku, balik lagi. Nah, itu tayamum. Cuma tayamum itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Misalnya ibu nih habis sholat maghrib tayamum, begitu nanti isya walaupun belum kentut, walaupun belum ini tetap tayamum lagi. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh berkali-kali. Lah kalau misalnya taraweh tayamum 2 rakaat tayamum, 2 rakaat tayamum, wah kapan kelarnya? Nah, tayamum lagi. Iya, tetap tayamum lagi karena statusnya tayamum itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Lah kalau sama sholat sunnah mah ya nggak apa-apa, sholat fardu. Makanya tayamum itu kan sangat lemah karena dia hanya sebagai pengganti. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ma tidaklah yuridullah Allah menghendaki liyaj'ala 'alaikum min haraj, untuk menjadikan kalian kesulitan. Kalau memang nggak ada air ya wis tayamum, nggak usah repot-repot. Kalau memang lagi sakit kena air tambah parah sakitnya ya wis tayamum. Walakin akan tetapi Allah itu liyutahhirakum, mau membersihkan mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya alaikum kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Artinya dalam Islam itu nggak ada yang sulit. Kalau memang nggak bisa wudhu ya tayamum, nggak bisa sholat berdiri ya duduk, nggak bisa puasa nggak usah puasa, nggak bisa bayar zakat malah dizakatin. Maka nggak perlu kalau mau bayar zakat nggak punya duit ngutang dulu, nggak perlu.
Kalau nggak ada duit ya wis, nanti malah dia berhak menerima zakat. Lain urusan, duit sih nggak megang, cuman gelang dari sini sampai ke sini. Ini cincin penuh. Yo bukan begitu. Kalau dia memang nggak punya, yo wis nggak usah zakat, nanti malah dia menerima zakat. Islam itu ibadah yang tidak memaksakan. Kalau nggak kuat, ya wis. Wong yang wajib aja bisa ditawar. Sholat itu, sholatnya sih nggak bisa ditawar, tapi cara pelaksanaannya kan bisa ditawar. Sholatnya tetap, tapi cara pelaksanaan ya wis, nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk rebahan, nggak bisa rebahan isyarat, nggak bisa isyarat ya berarti ya wis disolatin terakhir udah nggak bisa apa-apa. Itu pun kalau akalnya waras. Orang kalau akalnya udah nggak genep, ditanya udah jawabannya aneh. Dari mana bu? Anak saya 5. Lah iyo, ditanya udah enggak, rumahnya sono tapi pulangnya ke sono. Giliran ditanya jawabnya anaknya 5. Begitu nyampe rumah minum es ditiupin. Bu, es kok ditiup ada asapnya. Wah wes, udah mulai otaknya mulai goyang. Udah nggak wajib ibadah orang kayak begitu mah. Lah iya, udah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Maka kalau ada orang Islam nggak pengen sholat, nggak pengen puasa dan nggak dosa, nah, iya syaratnya satu, gila. Orang gila mah, ya kan kita sering ngomong orang gila mah bebas. Mau dia nyanyi-nyanyi, teriak-teriak sambil nangis-nangis di pinggir sepanjang jalan telanjang, bebas. Orang gila. Makanya kalau pengen bebas, selama kita ini akal masih ada, hidup kita ini enggak full merdeka bebas, itu enggak. Kebebasan kita, kemerdekaan kita itu dibatasi kebebasan orang lain. Contoh, umpama kita punya duit beli salon yang gede, kan pakai duit kita, nyetel di rumah kita. Salon punya kita setel kenceng, kan aslinya suka-suka kita ya, wong nyetelnya di rumah kita. Cuman tetangga kan juga bisa ngomong, ini rumah saya, kuping saya. Lah kenapa suara musikmu kok masuk ke rumah saya? Lah kalau setel kenceng kok nggak sampai ke rumah saya, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kan kebebasan saya untuk tenang terganggu oleh suara musikmu itu. Lah iya. Lah kalau orang sampai tadi itu pengen bebas sebebas-bebasnya, syaratnya satu. Makanya kadang kalau ada orang begitu itu kadang sebutnya dasar orang gila. Malam-malam nyetel salon segede itu, loh disebutnya gila. Padahal dia udah masih waras. Tapi karena tadi itu tidak mengetahui etika aturan, maka kadang disebut orang gila. Kayak tadi ada orang nyanyi-nyanyi pinggir jalan, nangis-nangis, makanya dasar orang gila. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silakan.